Hai 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 Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Sobat NKRI, sebagai masyarakat awam, kadang kita suka heran ya, atau bahkan gak habis pikir gitu. Mau-maunya ada orang yang berani bunuh diri, yang katanya sih jihad gitu ya, biar masuk surga, dan lain sebagainya. Kita suka gak habis pikir kok bisa ya mereka mau melakukan itu. Nah ini dia, kali ini ada cerita nih Sobat NKRI dari XJAD yang katanya dicekoki berita kondisi muslim di Timur Tengah. Akankah juga seperti inikah orang-orang yang sebelumnya sudah menjadi pengantin gitu ya, dalam tanda kutip. Oke, kita akan bahas informasinya lebih lanjut, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, Gilang Nabaris ini menceritakan pengalamannya kala menjadi anggota kelompok teroris Jamaah Ansharud Daulah atau JAD di Tegal, Jawa Tengah beberapa tahun silam. Gilang sempat ditangkap nih oleh Detasemen Khusus Densus 88 pada Agustus 2017 dan bebas dari lapas pada Agustus 2020. Dalam riwayatnya nih, Gilang mengungkapkan kalau JAD Tegal yang hanya terdiri dari 8 orang itu kerap didoktrin oleh Amir atau pemimpin mereka dengan berita-berita keadaan muslim di Timur Tengah. Pertama yang disampaikan itu adalah tentang Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi dia pun merasa bahwa inilah jalan saya nih untuk ikut sumbangsih pada agama. Nah disitulah dia katanya merasa yakin tuh dengan doktrin yang begitu kuat. Karena yang disampaikan itu beritanya ya tentang Timur Tengah terus, katanya sih gitu. Gilang pun mengaku nih Sobat NKRI kalau awal mula ketertarikannya dengan jaringan JAD adalah saat dia berempati atas kondisi muslim di Timur Tengah seperti Palestina dan Suriah. Akhirnya dia pun mencoba mencari jaringan yang mampu mengantarkannya ke Suriah kala itu. Dari pintu ke pintu pengajian, Gilang akhirnya bergabung nih dalam jaringan JAD di tempat asalnya yaitu di Tegal. Gilang pun mengaku kala itu lebih banyak diajari latihan fisik ya oleh pimpinannya. Dia kerap kali disuruh naik gunung, berenang dan juga belajar bela diri. Gilang juga mengaku tidak langsung diajari merakit bahan peledak, sebab menurutnya dia fokus untuk pemberangkatan di Suriah. Namun demikian, sebelum Gilang akhirnya dikirim ke Suriah nih, dia terlebih dahulu tertangkap usai bertugas mengirimkan uang sebesar 300 juta rupiah ke Filipina melalui Western Union. Kata Gilang sih, nggak semua itu tahu ya, karena rencana yang dibebankan kepada masing-masing anggota itu nggak boleh bocor kepada teman-teman mereka sendiri. Nah selanjutnya nih Sobat, setelah bebas dari lapas, Gilang mengaku sudah tidak berhubungan lagi nih dengan anggota JAD. Bahkan dia mengaku sudah dimusuhin sama mereka. Gilang mengatakan setelah dia membaca ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, para anggota JAD ini memutus kontak dengan dia. Dari kejadian itu, Gilang akhirnya menyadari nih Sobat, bahwa gerakan yang dia ikuti tidaklah menjunjung persatuan di dalam kelompoknya sendiri, seperti yang ia idam-idamkan sebelumnya. Justru ketika dia masuk ke rutan, mereka katanya saling mengkafirkan, padahal satu organisasi, senasib pula di rutan. Lalu akhirnya dia pun mikir kalau seperti itu, di mana persatuan kita, katanya sih gitu. Nah dari pengalaman itulah Gilang akhirnya mewanti-wanti kepada seluruh orang tua beserta keluarga untuk ikut memantau aktivitas anak-anak mereka. Sebab usia keemasan yang menjadi sasaran jaringan ini adalah anak-anak muda yang usianya antara 17 sampai 24 tahun. Nah, sekedar informasi nih Sobat, pada 2018 lalu, Jamaah Ansharud Daulah atau JAD divonis sebagai organisasi terlarang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. JAD pimpinan Zainal Ansori alias Abu Fahri alias Komarudin bin M. Ali sudah dibekukan oleh hakim. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis JAD ini sebagai korporasi tindak pidana terorisme dan disebut berafiliasi dengan kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Awal mula pembentukan JAD diinisiasi oleh Aman Abdurrahman di Lapas Nusa Kambangan pada 2014 nih Sobat. Aman saat itu mengumpulkan para pengikutnya, antara lain ada Abu Musa, Zainal Ansori, dan Marwan.
Aman kemudian menunjuk Zainal nih sebagai pemimpin karena mengetahui Zainal dan Marwan punya banyak pengikut di Jawa Timur, terutama yang mendukung Khilafah dan ISIS dengan pimpinannya Abu Bakar al-Baghdadi. JAD ini dinilai bertanggung jawab ya atas rangkaian teror di berbagai daerah sejak 2016. Beberapa diantaranya adalah teror bom Tamrin Jakarta Pusat, Kampung Melayu Jakarta Timur, hingga Gereja Okumen Samarinda Kalimantan Timur. Nah, jadi seperti itulah sobat, kurang lebih bagaimana para anak muda dicekoki sehingga dicuci otaknya dan dipengaruhi untuk melakukan tindakan radikal. Hati-hati ya untuk kamu yang masih usia generasi emas. Jangan gampang terpengaruh dengan aliran-aliran radikalisme semacam ini. Perkuat dan pertebal keimanan ya. Jangan gampang untuk dipengaruhi. Oke, sampai di sini dulu informasinya. Update terus berita militer dan sejumlah kabar terbaru lainnya di Kabar NKRI. Sampai jumpa.